ومن تبعه من المجاهدين بسبيله. أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, puji syukur sama-sama kita nyatakan kepada Allah yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk melaksanakan sholat Idul Fitri pada tahun ini, tahun yang sangat istimewa. Dan ini merupakan pengalaman pertama kita mengadakan sholat Id di tempat yang terbatas ini, yang faktor penyebabnya kita sudah maklumi bersama. Untuk itu pada kesempatan ini khotib ingin sampaikan, selain beberapa tazkirah dari Allah dan Rasulullah, juga mengambil hikmah dari apa yang terjadi yang kita alami, yaitu dengan apa yang disebut terjadinya pandemi atau terkena virus corona, yang menurut para ahli ini kejadiannya 100 tahun sekali, 1 abad sekali. Saya pribadi merasa bersyukur kepada Allah, usia sudah 3/4 abad mengalami peristiwa ini. Kenapa bersyukur? Karena tambah pengalaman, tambah juga keilmuan bagaimana umat Islam dalam kondisi situasi seperti ini. Dan selalu ada sih jalan keluar. Oleh karena itu yang perlu saya ingatkan, pertama, niat kita beribadah selalu adalah lillah kepada Allah. Apalagi untuk melaksanakan sholat ini, kita tahu takbir aja berkali-kali itu. Kenapa bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain itu kecil semua. Jadi jangan ada di pikiran kita, saya sholat di sini ya karena ngumpet-ngumpet takut di pelototin oleh Pak Camat dan sebagainya. Jangan ada itu. Kita lillah. Ini yang pertama. Dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Nah yang kedua, ini yang berkenaan dengan musibah-musibah. Sebagai orang yang beriman, selalu berpikir positif. Di balik musibah pasti banyak hikmah. Dan Allah Rasul mengajarkan kepada kita bagaimana menghadapi perubahan situasi kondisi dalam keseharian itu. Ada 2 sifat utama yang perlu kita miliki dalam perjalanan hidup ini. Yang pertama, kita bersikap sabar, kedua bersikap syukur. Sabar, tabah, tahan uji ketika menghadapi ujian. Kemudian kita syukuri nikmat Allah ketika mendapatkan nikmat. Dan dua-duanya bergandengan. Nabi mengatakan, al-iman nisfani, nisfun fi syukri wa nisfun fi sobri. Iman itu kalau pakai matematik adalah setengah tambah setengah. Setengah iman ada pada syukur, setengah iman ada pada sabar. Hidup ini suka duka. Ketika suka, syukur yang dikedepankan, digandeng oleh sikap sabar. Ketika duka, sabar yang dikedepankan, digandeng oleh syukur. Nah itu prinsipnya. Satu segi kita sabar menghadapi musibah ini, tapi subhanallah, betapa nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita yang harus disyukuri dalam kondisi seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang namanya Idul Fitri adalah satu di antara 2 hari raya dalam ajaran Islam. Yang satu lagi adalah Idul Adha. Yang ingin saya sampaikan adalah pertama, catatan sejarah. Kapan Idul Fitri pertama diadakan di zaman Rasulullah SAW? Dan sekarang Idul Fitri keberapa? Kenapa pertanyaan ini penting? Karena harus tahu backgroundnya. Hadirin jamaah sekalian, Idul Fitri pertama terjadi zaman Rasulullah adalah pada tahun 2 Hijriah. Tahun diwajibkannya saum Ramadan
yang pada bulan Ramadan 2 Hijriah itu terjadi peperangan besar. Perang pertama di dalam Islam yaitu Perang Badar yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Perang Badar itu adalah perang beradu hadapan dua pasukan. Yauma taqal jam'an. Bayangkan ini sebagai satu tazkirah supaya kita tambah bersyukur. Kenapa? Karena pasukan itu tidak seimbang. Rasulullah dengan pasukannya cuma 313 orang. Tapi pasukan yang menyerang dari pihak Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal jumlahnya 1000 orang dan terlatih begitu. Rasulullah sadar betul tanpa pertolongan Allah mustahil bisa mengalahkan pihak lawan itu. Nah, sehingga pada saat itu betul-betul Rasulullah itu berdoa kepada Allah, mohon supaya betul-betul didatangkan pertolongan, dan Allah memberikan pertolongan. Dan ini diabadikan di dalam Al-Quran tentang peristiwa Perang Badar itu. Dan perjuangan pada waktu itu betul-betul pada puncaknya. Dan ada satu peringatan abadi dari Allah di dalam Al-Quran, ini penting juga bagi kita. Ya kan? Orang beriman bertakwa dijanjikan untuk mendapatkan surga, al-jannah al-maudah. Tapi jangan dipandang surga itu murah begitu harganya. Perlu betul-betul ditebus dengan perjuangan yang luar biasa. Sebab Allah mengatakan dalam Al-Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum masathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulul ladzina amanu ma'u mata nasrullah ala inna nasrul qarib. Itu ada di surah Al-Baqarah. Masih satu surah dengan surah tentang kewajiban saum Ramadan. Apakah kamu sekalian menyangka bisa masuk surga begitu gampang? Padahal belum tiba, belum datang kepada kalian itu cobaan-cobaan yang beruntun, berbagai penderitaan, berbagai tantangan, sampai pada puncaknya Rasul sendiri bertanya-tanya di ayat itu dikemukakan, mata nasrullah, mana pertolonganmu ya Allah. Ini suatu ungkapan yang luar biasa, beratnya menghadapi tantangan waktu itu. Di ujung ayat Allah memberikan penjelasan, ala ketahuilah nasrullah qarib, pertolongan Allah sudah dekat. Ayat ini konteksnya justru situasi Perang Badar itu begitu beratnya. Jadi bersyukurlah kita umat Islam yang kemudian dari tahun ke tahun gitu, tidak menghadapi tantangan seberat itu. Ya, sebagian ada saudara-saudara kita yang di Cina, yang di Wuhan, saudara-saudara kita yang di Palestina, yang memang diserang oleh musuh-musuh Islam. Tapi kita di Indonesia aman betul. Ini patut kita syukuri begitu. Terakhir, yang perlu saya sampaikan sebagai tausiah bagi diri saya sebagai khatib maupun para jamaah, mari kita manfaatkan sisa umur kita. Cepat atau lambat Allah akan memanggil kita. Siapa yang bisa memastikan akan ketemu Ramadan yang akan datang? Oleh karena itu, didikan selama Ramadan kemarin mari kita syukuri untuk pada hari-hari berikut. Kita dikondisikan untuk banyak di rumah, kita syukuri, subhanallah. Ini bahagian daripada tuntunan ajaran Allah sebenarnya. Bahwa di dalam penerapan ajaran Islam itu, fondasi utama itu keluarga. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Di ayat yang lain Allah memerintahkan wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Suruh didik keluargamu untuk kerjakan salat dan harus sabar menghadapinya. Kita diberi kesempatan oleh Allah selama sebulan. Syukur kalau memang disyukuri. Ya, saya dengar banyak yang ngajinya tamat, bisa nambah hafalan Al-Quran. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah untuk kemudian kita kembangkan. Dengan harapan nanti kembali normal. Insya Allah Idul Adha tidak di sini lagi.
ya, kembali ke masjid atau ke lapangan dan seterusnya. Nah, ini beberapa yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sengaja saya agak teriak-teriak karena tidak ada loudspeaker, mudah-mudahan dulu mendengar di sebelah sana itu. Inilah pengalaman berharga, khususnya juga bagi anak-anak muda, ya kan? Coba sisa umur berapa tahun lagi? Indonesia ini belum 1 abad. 1 abad Indonesia merdeka adalah tahun 2045. Haji Sumari juga nggak ada 2045 itu, apalagi saya. Tapi yang muda-muda ini insya Allah ada harapan untuk hidup pada tahun itu. Persiapkan dari sekarang. Bagaimana Indonesia itu sudah supaya betul-betul lebih diwarnai oleh nilai-nilai Islam. Karena mayoritas bangsa kita itu beragama Islam. Ini adalah negara yang diamanatkan oleh Allah kepada kita. Makanya anak-anak muda, jadilah yang muda, jadilah yang remaja yang bertobat, jadilah yang remaja yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang seperti saya sampaikan ya. Sesudah ini ya, salaman perlu nggak perlu ya. Cukup begini aja lah, cukup. Ya. Yang penting kan doanya itu subhanallah. Kalau salaman doanya itu kan sama, assalamualaikum. Semoga Anda sekalian dalam keadaan damai, selamat, sejahtera, mendapatkan curahan rahmat dan barokah dari Allah. Ya, tidak mesti pakai begitu juga nggak apa-apa, ya kan? Jadi ini satu hikmah juga yang saya rasakan, merubah tradisi umat Islam yang kadang-kadang banyak MB tambahan itu ini sekarang dirubah. Satu contoh, tradisi mudik. Biasanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu masjid-masjid kosong. Karena pada pulang kampung, itu dari mana? Kan tidak dari sononya. Ya kan? Banyak nih orang-orang yang dari mana-mana yang nggak bisa mudik kan? Jangan sedih. Ya kan? Mudah-mudahan di lain kesempatan begitu. Ini satu contoh saja. Mudah-mudahan oleh karena itu ibadah kita semakin benar, semakin baik pada hari-hari mendatang. Lanjutkan, sesudah ini ngaji lagi, ya kan? Kemudian aktif lagi, insya Allah, dan mudah-mudahan barangkali Haji Sumari sebagai pengurus Masjid Ashifa ini, mudah-mudahan kita doakan Jumat besok sudah bisa kembali ke Ashifa. Amin ya robbal alamin. Itulah yang seperti disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah yang mendengar, yang melihat, membimbing kita untuk senantiasa semakin siap untuk berada di jalan Allah lillah, fillah, ilallah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita dudukkan kepala kita, berdoa sejenak. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mal shalihan tardahu wa aslih fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni muslimun. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma bikal hamdi wal hazan wa 'alaika min 'ajzi wal kasal wa adkhilna al-jubda wal bakhli Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Waj'alna jannata ma'al abrar ya aziz ya qadir alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.